Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Prof. David dan Prof. Imam. Ini kebetulan Prof. David barusan mantu ya? Iya. Semua doanya mesti sakinah, mawaddah, warohmah. Harapan Sebagai orang tua ya. Tidak Amin. mudah itu. Amin. Seperti mengarungi gelombang yang luar biasa, samudra yang tinggi sekali. Cuman kalau tidak punya visi untuk ke situ kan tidak akan sampai. Itu harus ada visi. Ada Monggo visi. tiba Prof. Imam dulu. Sama awal itu seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ini kan baru menghadiri akad nikah putrinya Prof. David ini di Singasari beberapa waktu yang lalu. Karena itu kalau Mas Habib tanya tentang sakinah mawaddah warahmah, ya saya gampang untuk mengingatnya. Orang mengira bahwa sakinah itu bisa dibentuk, Mas Habib. Sama dengan jujur, kasih sayang, ikhlas, sabar, itu dikira bisa dibentuk sendiri. Padahal sebetulnya itu tidak bisa. Itu harus ada intervensi dari Allah dan Rasul. Karena persoalan-persoalan ketentraman batin, tentang kejujuran, tentang kasih sayang, bukan urusan-urusan ruhani. Betul. Kalau itu urusan ruhani, maka dikatakan di dalam Quran itu kan yas'alunaka aniru kuliru min amri robbi. Manakala kamu ditanya tentang ruh, maka ruh itu adalah urusan Tuhan. Karena itu maka kalau bicara tentang sakinah, maka ya kita memohon kepada Allah agar kita itu dikasih ketentraman batin. Dikatakan di Quran itu kan alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah itu menurunkan sakinah kepada ketentraman kepada hati mukmin. Jadi sebetulnya diberikan oleh Allah itu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar hati itu bisa mendapatkan ketentraman yang disebut sakinah. Lalu kalau di pernikahan mawaddah warahmah itu, maka kita harus usaha. Usahanya bukan lalu disuruh, kamu hendaknya sak tentram, hendaknya kamu damai, hendaknya kamu adil. Ya boleh-boleh saja saran-saran seperti itu. Tapi sebetulnya lewat saran itu tidak bisa otomatis diwujudkan, tidak bisa diwujudkan. Nah, kalau di ajaran agama ini sebetulnya urusan-urusan ruhaniyah ini kita memohon kepada Allah. Tapi ketika memohon itu ternyata ada tempat khusus untuk memohon. Nah, tempat inilah yang seringkali sudah terlupakan. Tempat memohon, tempat sholat. Nah, itu ada tempat tersendiri. Hanya seringkali karena manusia itu suka berbantah, kalau diberitahu dia juga membantah. Akhirnya lalu juga tidak nyampe gitu. Di Quran dikatakan bahwa inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku menjadikan hati itu damai, menjadi tenang, akhlak menjadi mulia dengan cara apa? Dengan cara ingat rumah, dzikradar. Nah, di Quran itu hanya lalu dikurung rumah dimaksud adalah rumah akhirat. Padahal kalau kita kritis sedikit sekali, dikit saja, bagaimana ingat rumah akhirat kalau kita belum pernah tahu kan akhirat. Maka lalu kita cari mudahnya ya rumah di dunia ini, rumah ruhani. Di mana itu? Itu di surat Ali Imran 9697 itu kan inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi fi Bakkata mubarakan. Bahwa sesungguhnya yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk manusia adalah di Bakkah itu. Nah, itu yang disebut dengan Baitullah, yang ditandai dengan bangunan Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena itulah Quran di Al-Baqarah 144 juga dikatakan fawali wajhaka satral Masjidil Haram, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram kan.
Di awal surat kan katakan kon narota koluba wajhaka bisama, aku melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, walan walian naka kiblatan tardo, andanya engkau palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai ya. Di mana itu? Fawali wajhaka satral masjidil haram. Ternyata kalau kita berada di Masjidil Haram, yang di situ ada Ka'bah, di Ka'bah itu adalah tanda aja bahwa di situ Baitullah, maka lalu penyakit hati itu dicabut, Mas Habib. Jadi menyenangkan selalu ya, Pak? Iya, dicabut. Fi qulubihi maradun, di dalam dada setiap manusia itu ada penyakit. Jadi hasut, iri, dengki menjadi hilang. Iya, itu tidak bisa Prof. David mencabut iri dengki apa sendiri, tidak bisa. Jangankan lalu istri dirinya sendiri aja tidak bisa. Jangankan orang lain, istri dirinya tidak bisa. Maka tapi, lalu ada cara. Saya potong. Itu kalau begitu sepasang suami istri ya, Mas, dalam keluarga. Itu walaupun iya itu memang menunggu hidayah dari Allah. Tapi kan syariatnya kan harus sering, ya bukan sering ya, rutin. Berjamaah di keluarga itu. Nah itu jamaah itu sebetulnya kan sarana, Mas Habib, ya, sarana untuk bertemu. Ya, tatkala berjamaah itu kan dalam kaitannya sholat. Ya, ya. Ketika sholat, hatinya suami, istri dan anak-anak di tempat sholat. Ya, ya. Tempat sholat itu mana? Tempat sholat itu di makom Ibrahim, ya, yang kita sebut kiblat. Karena itu sholat tidak sah kalau tidak menghadap ke kiblat. Tidak saja menghadap, tetapi hatinya merasa di tempat itu. Apapun untuk kepentingannya. Kalau hati di situ, penyakit hati dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, kami akan cabut apa yang ada di dalam dada min ghilin. Iri, dengki, takabur, riya, fitnah itu cabut. Di mana nyabutnya? Laki-laki tajri minta timul adar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu kan sungai. Ya, ya. Alamat inilah yang sebetulnya sudah hilang. Rumah rohani inilah sebetulnya di keluarga yang masing-masing. Di semua ini sudah hilang. Coba Mas Habib, termasuk bangsa ini. Coba, itu kan rumah. Kita ini kan punya dua jenis rumah. Rumah pribadi, rumah jasmani itu rumah pribadi itu yang kita buat sendiri. Lalu ada lagi rumah rohani. Rumah jasmani harus ditempati. Kapan tempati? Setiap hari. Kalau rumah ini tidak ditempati cepat rusak. Tidak saja rumahnya rusak, orangnya juga bermasalah. Karena itulah orang yang meninggalkan rumah biasanya sebutannya tidak bagus. Minggat, bambu, gelandangan, liar. Liar disebut liar itu karena tidak terikat dengan rumah. Dan apa saja yang dianggap liar itu jelek kan. Rumput liar aja kan dilihat tidak enak gitu, apalagi manusia liar. Nah ini jasmani, ada ruhani. Ruhani juga ditempati setiap hari. Kapan menempati itu? Ketika kita sholat. Sholat menghadap kiblat itulah menempati rumah ruhani 5 kali sehari semalam. Nah kalau orang yang sudah berada di situ, maka dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena penyakit hatinya itu dicabut, jadi lalu jadi sehat. Kalau kita bangsa seperti ini ya bisa jadi itu dianalisis. Jangan-jangan bangsa ini secara jasmani punya rumah, tapi secara rohani kembali rumah liar, kosong. Akhirnya jadi kayak gini. Jadi kembali lagi ke visi, sehingga kita punya misi untuk mencapai tujuan tadi. Tujuan sakinah mawaddah warahmah itu ternyata kuncinya adalah rumah. Ya, jadi gitu. Kami ini maaf ya Pak Habib, kata orang bagaimana, terutama saudara-saudara saya Pak. Iya, iya. Gimana sih anak kok bisa nurut, bisa berhasil, dan alhamdulillah 3 Pak. Wow. Dari 2 kali itu ya kami bisa menghantarkan dengan baik. Iya, iya, alhamdulillah.
kembali untuk mencapai ke situ, ke visi misi dan tujuan itu, maka yang penting menurut saya itulah bagaimana manajemen rumah. Manajemen itu. Manajemen rumah. Home manajemen. Jadi bukan rumah tangga, Pak. Kalau rumah tangga, saya bersama istri. Kalau keluarga sama anak. Tapi bagaimana seluruh rumah itu menjadi istana? Istana itu kan keindahan. Dan harus ada kesadaran bahwa kita ini terdiri atas jasmani dan rohani. Ya tadi karena rumah itu. Ternyata jasmani ada rumah sendiri, rohani juga punya rumah sendiri. Intinya itu adalah bagaimana rumah. Jadi manajemen rumah itu yang tadi sebutkan bagaimana kita fisiknya 4 sehat 5 sempurna, jasmaninya. Tapi yang paling penting adalah rumah rohani tadi. Oleh karena itu minta maaf Pak Habib. Ini mungkin sharing pengalaman, bukan belum tentu yang terbaik. Pertama kami waktu TK, kami diberi dasar mereka masukkan ke yang berbasis agama, Baitul Makmur, SMP, ke SD-nya ke madrasah, terus ke MTS, ini dasar-dasar fondamen. Sehingga dan anak saya itu selalu bersatu sekolahnya, tidak boleh pisah, karena tadi dalam satu kesatuan, biar merasakan sama pendidikan yang sama, gitu loh. Itu baru ke umum baik supaya mengenal tentang sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, tentang empati kepada orang. Kemudian yang kedua adalah saya pelajari tentang penderitaan, no pain, no gain. Orang itu akan memperoleh hasil apabila menderita. Jangan tahu-tahu enak. Nggak bisa Pak. Nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kebenaran. Di dalam mengisi materi substansi tadi, mengolah rumah terutama rumah rohani, paling tidak memiliki Asmaul Husna 99 sifat Rasul dan 4 sifat 99 sifat Allah, dan yang utama adalah karena selalu bersama Rasul, yang paling ini amanah tabligh silik fatonah itu ditekankan bagaimana menjadi orang. Disitulah muncul spiritual dan empati. Dan saya tekankan kepada anak-anak, sebaik-baiknya manusia itu bukan yang jidatnya, maaf, bukan yang ini, tapi yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Dan satu punya keyakinan, kita ini diturunkan, tadi Pak Prof Imam menyampaikan, kenapa kita turun? Saya selalu mengajarkan kenapa kita diturunkan ke muka bumi. Untuk apa? Harus bagaimana? Dan nanti akan kemana itu? Sedini mungkin saya kasih tahu. Maaf ya, kalau ulang tahun mungkin anak orang Pak pesta. Anak kami ulang tahunnya ulang tahun. Saya tapi tidak pernah. Ulang tahun Pak, putra-putra kami Ulang tahun tapi tidak pesta. Bukan. Saya bawa ke yayasan. Ya, harus banyak syukur. Sandang Cacat. Biar tahu. CPAC yang di Jalan Bengawan Solo. Biar tahu ya. Jadi itu pembelajaran konteks bersyukur. Nah, kemarin banyak bertanya juga Prof, tapi kok mewah-mewah sih untuk anak gitu loh Pak. Kenapa sih nggak dibelikan rumahnya saja gitu kan, untuk bekal rumah? Saya sudah komitmen dengan istri dari Prof Imam, cara mengelola rumah tadi. Kita hidup ini ada 5 fase. Pertama, kita waktu muda mencari wanita, dimilih-milih gitu Pak ya. Yang kedua, menetapkan wanita menjadi istri, sehingga cinta kasih kita itu pada istri. Orang tua lupa, saudara lupa gitu Pak. Nah ini bergeser fase ketiga, ketika punya anak, mencintai anak dan istri. Padahal dalam agama kata Prof, istri dan anak ini menjadi ujian bagi seorang ayah. Atas dasar itu Pak, kami bagaimana membekali manajemen resikonya menjadi ujian itu, kami menjadi manajemen rumah tadi itu diisi dengan spiritualisme.
dengan contoh-contoh yang bersifat uswatun hasanah, contoh yang benar. ini buat di keluarga saya nggak tahu di luar. Iya. Terus yang ketiga, di situ dengan anak saya berpikir, apa sih kewajiban suami? Prof Imam mengatakan, kau ingat waktu dulu, waktu nikah menghadap beliau, tahun 94, suami itu enteng ke istri, kasih nafkah lahir batin, beres, kasih duit merah, istri senang. Tapi untuk anak, ada 3, masih ingat oleh Prof Imam itu? Dulu ya Pak. Iya. Saya kan beliau ini, kami datang ke UMM itu kan dipanggil. Betul. Saya tahu semua. Iya tahu. Ikatan dinas itu sama Prof Imam. Iya tahu. Kalau nggak dipanggil beliau kan mungkin saya kira ada di mana kan nggak jelas. Iya. Satu, Mas David memberi nama ketika anakmu lahir. Carilah nama yang punya visi dan baik. Sehingga menjadi visioner, orang itu akan dicipta di depan harusnya dari nama. Ibarat kita buat pisau Pak, kalau pisaunya untuk gunting motong sayur kan berbeda dengan pisau untuk mandau belati gitu. Udah saya kasih Pak nama yang baik sampai kemana-mana kan gitu ya. Kedua katanya mendidik. Tadi supaya yang paling berat itu mendidik itu. Enggak Pak, karena di dasarnya itu mendidik itu Pak. Tadi pendidikan itu kan bukan formal dan informal. Tidak bagaimana nilai-nilai kebenaran, bagaimana penderitaan. Minta maaf Pak, kami PK mau masuk sekolah nggak diantar bapaknya, kamu berangkat sendiri tuh. Padahal tega Pak. Tapi dari jauh Pak saya memang ngutip. Ada tega itu. Nah itu yang ini. Tidak berat karena apa? Nilai pondasi sudah ada ibarat bangun. Yang berat itu menikahkan. Di antara dua sisi dianggap pria atau tidak. Tetapi begini Pak, karena tadi itu melepas anak, putus hubungan dengan orang tua ketika sudah menikah. Kecuali 3 hal. 1 amal jariah, 2 kemudian ilmu manfaat, 3 punya anak yang soleh dan soleha. Soleh dan soleha itu menurut Pak Imam, soleh itu katanya dari bahasa Arab cakap sambil, jadi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kalau saya ini memberikan uang untuk rumah, berarti kan saya melampaui kewajiban saya dengan Tuhan. Itu ada suaminya kok. Dan pasti Tuhan memberi kalau dia minta. Kan begitu. Betul. Saya ingin memberikan bekal kepada dia bahwa ayah dan ibunya itu dengan kemampuan itu Pak Dokter bersusah payah dengan pengorbanan untuk kamu. Ketika orang tua seperti itu, jadilah orang tua melebihi kami untuk anak-anakmu, melahirkan generasi baru. Kamu dimuliakan oleh, lihatlah teman-teman Bapak itu siapa saja, sehingga kamu juga tidak boleh individualis. Kamu harus jadi masyarakat yang sosialis, bukan sosialita ya. Yang penuh empati. Tapi ketiga yang paling penting lagi adalah memuliakan tamu Pak. Bayangin Pak, ada tamu saya yang 17 jam terbang, harus ini. Kalau kita nggak muliakan gimana? Bahkan ada tamu saya dari Korea itu terjebak di Bali. Di Bali nggak bisa ke sini, jadi 2 hari. Nah kalau yang datang tidak dimuliakan terus gimana? Tapi yang paling penting itu rasa syukur bahwa saya sudah diberi amanah anak sebagai mainan itu Pak, dan saya kembalikan lagi kepada Allah dan dihantarkan dengan tentunya kehadiran, terutama kehadiran kemarin tausiah. Saya merasa itu betul-betul karunia dari Tuhan, diisi oleh orang baik, dihadiri orang baik, dan pintuannya baik. Terima kasih atas kehadiran. Ini saya malah diceramain. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.